Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah gagal sebelum menang. Gagal sebelum menang. 1 Samuel 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ini tentang Goliat, the giant gitu ya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Pembahasan yang sangat menarik hari ini, kita bicara mengenai raksasa, yaitu Goliat pada saat itu. Dan mungkin kita sedang terngiang akan raksasa-raksasa yang masih kita hadapi sampai hari ini. Dan ingin rasanya kita langsung menang atas pertempuran melawan raksasa dalam kehidupan kita. Dan mungkin raksasa-raksasa itu mungkin adalah hal-hal yang memang rasanya terlalu sulit engkau dapat kalahkan. Sesuatu yang beyond, jauh lebih besar dari apa yang dapat engkau menangkan. Sesuatu yang mungkin terlalu besar untuk kau dapat taklukkan. Mungkin raksasamu adalah masalah sakit penyakit, masalah kehidupan rumah tanggamu, finansialmu, ekonomimu, utang piutang dan sebagainya. Apapun raksasamu hari ini. Mari kita lihat. Sebetulnya yang dilontarkan oleh Goliat baru sebuah perkataan yang menakutkan. Apa sih yang ditakutkan pada saat itu? Pertaruhan. Kalau si satu orang itu gagal, maka seluruh Israel kehilangan muka. Jadi daripada perang antara banyak orang, kamu kirim satu, saya kirim satu, gitu ceritanya saudara. Pahlawan ketemu pahlawan, ayo diamprokin gitu saudara. Siapa yang menang? Nah yang menang berarti yang kalah itu dia harus mengakui kemenangan yang menang dan ya intinya dipermalukan. Begitupun sebaliknya. Nah gak ada yang berani pada saat itu dari orang Israel. Kalau sampai gagal taruhannya apa? Seluruh bangsa dan nyawanya. Gak akan ada orang normal yang mau ambil posisi itu. Itu posisi gak enak. Kalau posisi promosi semua mau. Tapi posisi gak enak. Dengan beban dan tekanan, siapa yang mau? Apalagi lawannya besar, menyeramkan, raksasa. Udah pasti kurang lebih udah lihat, aduh ini mana menang begitu saudara ya. Malulah. Dan malunya akan turun-temurun. Akan dikenal sebagai perusak bangsa, penghancur bangsa begitu saudara ya. Karena pada dasarnya setiap manusia takut gagal, betul ya? Siapa yang mau gagal? Nggak ada. Semua orang takut gagal. Karena seringkali kita didoktrinasi dari kecil, hidup harus berhasil, hidup harus sukses. Jadi banyak kali orang jatuh di dalam gambar dirinya adalah takut gagal. Saudara ya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan. Baju perang Goliat beratnya 5.000 shikal. Perak sekitar 57 kilo. Berat badan saya aja cuma 60 kilo sekian, saudara. Ini baju perangnya aja, baru bajunya 57 kilo. Gede bener badannya, bayangin saudara ya. Ada kemana-mana orang yang bawa barbel 57 kilo, saudara. Kebayang gimana ya, bawa barbel 57 kilo kemana-mana setiap hari gitu ya. Nyereminnya kayak apa saudara? Nah maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kata cemas artinya letih, lesu, tawar hati. Nah saudara, kita perlu waspadai keletihan rohani dan tawar hati. Karena waktu tawar hati kita di masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Maka firman bilang gitu. Yang membuat kita tawar hati adalah masalah raksasa. Padahal mungkin belum tentu kita kalah. Tetapi udah bikin kita tawar hati. Kecillah akhirnya kekuatan kita. Apa yang dapat menyebabkan keletihan rohani, saudara? Apa yang menyebabkan akhirnya kita gagal sebelum berperang, gagal sebelum menang? Satu, kurang bangun hubungan intim sama Tuhan. Hari-hari ini mari fokuskan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan cuma asal baca firman, bukan cuma dengar saat teduh hari ini. Tapi betul-betul kita punya bangun hubungan pribadi. Saya sangat mendorong saudara, setelah saudara mendengarkan saat teduh setiap hari, saudara harus punya saat teduh pribadi juga sama Tuhan. Izinkan Tuhan banyak ngomong sama kita hari-hari ini. Dan yang kedua, ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran energi rohani kita. Baik energi rohani, jiwani, insani kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang melawan raksasa hidup kita? Percayalah, pertarungan lawan raksasa itu bukan pertarungan mental lebih dahulu. Pertarungan kita itu pertarungan mental lebih dahulu, bukan pertarungan fisik. Karena semua adanya di pikiran dulu. Makanya seringkali pikiran ini menjadi jalan masuk iblis untuk mengalahkan kita sebelum berperang. Mentalitas kita dihancurkan. Dan peperangan mentalitas ini seringkali
sekali menang. Berkali-kali datang. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah, mungkin kita terus. Pertarungan mental, saudara ya. Pertarungan mental. Nah, di sini Daud memberikan kita jawaban. Pekerjaan Daud setiap hari main kecapi. Tiap dia main kecapi, roh jahat undur. Nah, gimana bisa cuman main kecapi bikin roh jahat undur? Ini pasti nggak sekedar main kecapi. Tetapi Daud menyembah Tuhan saat dia bermain kecapi. Sebab hanya penyembahan sejati yang dapat mengusir kuasa gelap, saudara. Bukan cuma nyanyian-nyanyian rohani. Saudara bisa nyanyi-nyanyi rohani setiap hari, tapi belum tentu saudara masuk di dalam penyembahan sejati. Karena penyembahan sejati adalah bicara juga mengenai proses setiap hari, respon setiap hari, penggerusan setiap hari. Itu penyembahan sejati, saudara. Penyembahan sejati datang dari hati. Penyembahan sejati akan nampak dari buah. Ingat gak waktu kapan Saul pernah mencari pemain kecapi? Dia suruh anak buahnya cari pemain kecapi. Karena dia merasa seringkali gundah gulana karena ada roh jahat masuk. Daud itu masuk dalam kategori pandai main kecapi. Nah, orang gak mungkin bisa masuk dalam level menyembah dengan instrumentasi, karena pada satu tidak dikatakan Daud menyanyi, tapi Daud bermain kecapi. Artinya kecapi itu kan alat musik harmoni, ya. Dia bisa mengeluarkan melodi, bisa juga mengeluarkan harmoni. Instrumen bisa membuat roh jahat undur. Kalau cuma instrumen biasa itu nggak bisa. Tetapi instrumen yang berasal dari seorang penyembah itu dapat mengusir roh jahat, saudara. Dan paling penting, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saat roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud, itu yang dapat mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa. Dan bahkan buat Daud, Goliat bukan raksasa. Saudara, kalau engkau mau overcome your giant, kalau engkau mau mengatasi, bahkan lebih dari pemenang, kita harus banyak masuk dalam kehidupan penyembahan. Kita harus banyak masuk dalam keintiman. Dan kita harus banyak mengizinkan roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukan lagi kita yang berkuasa atas hidup kita, tapi roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari kita lakukan ini, fokus dengan ini. Saya yakin dan percaya, sedikit demi sedikit, mungkin kau masih jatuh bangun, tapi percayalah satu titik, engkau akan overcome your giant. Engkau akan dapat mengalahkan raksasa kehidupanmu. Engkau akan menang, dan engkau tidak akan gagal sebelum berperang. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengajar kami sesuatu yang dalam. Tuhan, izinkan kami terus, Tuhan, dibawa kepada kedalaman-kedalaman roh bersama dengan Engkau. Menyelam di dalam kedalaman roh bersama dengan-Mu, Tuhan. Dan bukan cuma kami jadikan ini ilmu pengetahuan, pewahyuan, tetapi menjadikan kami gaya hidup yang mengubahkan kehidupan kami. Bahkan hidup hari-hari kami ke depan boleh diubahkan. Dan kami dapat menang melawan raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Sebanyak apapun raksasa itu, sebesar itulah kuasa Tuhan akan menguasai hidup kami. Dan kami akan overcome, kami punya semua raksasa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus alami kemenangan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu di luar Tuhan tidak ada kemenangan. Tuhan, tolong kami. Ubahkan pikiran kami. Bebaskan setiap pikiran-pikiran yang terikat, yang terbelenggu. Setiap mental-mental yang terganggu, Tuhan bebaskan, pulihkan. Setiap tawar hati, Tuhan bakar kembali dengan api Roh Kudus-Mu. Biar cinta-Mu terus membawa kami pada kedalaman kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.